Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mengujikan uji vitamin C pada makanan, di mana untuk alat dan bahan di sini sudah disediakan. Silakan kepada saudara Dedet untuk menjelaskan alat dan bahannya. Alat dan bahan yang akan kita gunakan di sini adalah, yang pertama bahannya adalah jeruk nipis, kemudian ada jambu biji merah, kemudian ada tomat, kemudian ada vitamin C tablet. Di sini kita gunakan Vitamin, kemudian ada minuman sari buah, kita gunakan Chloridina, kemudian ada betadine, kemudian ada air. Karena untuk alat kita gunakan yang pertama yaitu adalah pipet tetes, kemudian mortar atau penumbuk, kemudian pisau, kemudian tabung reaksi. Kita gunakan mangkok di sini. Baiklah, setelah pengenalan alat dan bahan, kita lanjut untuk mempraktikannya. Silakan kepada saudara Olpi dan saudara Safira untuk mempraktikannya. Pengujian pertamanya kami akan menggunakan vitamin C tablet. Untuk cara kerjanya, ini kita akan menggunakan pipet tetes. Terus kita ambilkan sedikit vitamin C, kemudian kita teteskan ke dalam tabung satu. Untuk vitamin C tablet kita menggunakan 36 tetes. Untuk pengujian yang kedua, kita akan gunakan minuman sari buah atau Chloridina. Baiklah, kita akan masukkan beberapa tetes minuman sari buah ke dalam tabung reaksi. Yang kosong ya? Ikan mie. Setelah diberikan 100 tetes minuman sari buah akan menghasilkan warna seperti ini. Oke, lanjut untuk proses selanjutnya yaitu kita uji vitamin C pada larutan jeruk nipis. Di sini kita ambil larutan betadine, lalu kita hitung untuk setiap tetes pemberiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 16, 17, 18. Baiklah, setelah saya uji larutan vitamin C pada buah jeruk nipis akan menghasilkan perubahan warna larutan seperti ini. Pengujian yang keempat kita gunakan larutan tomat. Untuk pengujiannya kita masukkan beberapa tetes larutan tomat ke dalam
tabung reaksi yang berisi betadin. Delapan, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Baiklah, setelah 100 tetes larutan yang kita masukkan ke dalam larutan betadin, warna yang dihasilkan adalah seperti ini. Untuk uji vitamin C telah selesai dipraktikkan. Praktikum selanjutnya kita akan melakukan uji pengendapan protein dengan garam dan asam. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan di sini adalah, untuk bahan yang pertama ada telur. Telur yang kita gunakan adalah putih telurnya saja. Kemudian ada garam dapur. Kemudian ada asam cuka. Kemudian ada air panas. Untuk putih telur di sini sudah kita pisahkan menjadi 5 cup yang kita bagi rata. Untuk larutan garam sudah kita larutkan. Kemudian untuk alat di sini kita gunakan tabung reaksi. Tabung reaksi sudah kita beri label. Untuk alat selanjutnya kita gunakan pipet tetes. Kemudian ada mangkuk kaca yang sudah kita isi. Untuk cara kerja, untuk pengujian yang pertama akan dilakukan oleh saudari Safira. Pada saudari Safira kami persilakan untuk melakukan pengujian. Baiklah, untuk pengujian pertama kita akan menggunakan larutan garam. Di sini saya akan menambahkan 2 sendok larutan garam ke dalam cup A. Dari pengamatan yang kita amati, jadi pengendapan yang seperti ini. Untuk percobaan yang kedua kita akan menggunakan asam cuka. Di sini saya akan menambahkan 2 sendok asam cuka ke dalam cup yang B. Setelah kita amati terjadi perubahan yang seperti ini. Untuk percobaan yang selanjutnya, di sini saya akan menggunakan air panas dan kami akan menambahkan 2 sendok air panas ke dalam cup yang C. Setelah kita amati terjadi perubahan yang seperti ini. Untuk percobaan yang berikutnya kita akan menambahkan putih telur ke dalam cup yang D. Kemudian kita kocok menggunakan sendok. Setelah kita kocok selama 5 menit menggunakan sendok, terjadi perubahan yang seperti ini. Untuk percobaan yang terakhir pada cup E, kita akan memasukkan cup yang terakhir ke dalam kulkas selama 24 jam. Baiklah, untuk praktikum uji pengendapan atau denaturasi protein dengan garam dan asam telah selesai dilakukan. Untuk praktikum yang selanjutnya kita akan melanjutkan pada materi yang berikutnya. Praktikum yang selanjutnya kami akan melakukan uji pengenalan karbohidrat. Untuk pengenalan karbohidrat ini, alat dan bahan yang kami gunakan di sini adalah, yang pertama bahan yaitu amilum, kemudian sukrosa, laktosa, maltosa, fruktosa, glukosa, larutan iodium, dan air. Untuk alat kita gunakan tabung reaksi, porselin tetes, kemudian pipet tetes. Untuk cara kerjanya di sini akan dijelaskan kepada saudara Efrizal. Baiklah, kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, masukkan 3 tetes larutan uji ke dalam tabung reaksi atau porselin tetes. Di sini kami menggunakan mangkuk kaca. Baik, langsung saja kita masukkan 3 tetes larutan uji. Yang pertama, saya akan memasukkan larutan glukosa berupa gula. Kita masukkan 3 tetes. Tetes 1, 2, 3. Berikutnya kita akan masukkan fruktosa berupa di sini pisang yang sudah kita ekstrak sebanyak 3 tetes ya. 1, 2, oke, kurang 1 lagi, 3. Oke, kita lanjut ke maltosa berupa gandum. Kita masukkan sebanyak 3 tetes juga ya. Oke, 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke laktosa berupa Yakult. Di sini kita ambil
Lalu kita tuangkan sebanyak 3 tetes. 1, 2, 3. Lanjut ya. Kita ambil larutan amilum. Di sini kita memilih sari sagu. Kita ambil langsung saja. Lalu kita teteskan ke porselin tetes. Kita di sini mengumpulkan alat ini. Banyak 3. 1, 2, 3. Baik, sesudah kita memasukkan 3 tetes larutan uji, untuk langkah berikutnya adalah tambahkan 2 tetes larutan iodium. Dimana di sini larutan iodium sendiri adalah garam. Baik, oke, kita lanjut untuk pemberian berapa tadi? 2 tetes larutan garam pada masing-masing bahan uji. Oke, kita tambahkan 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kita tambahkan lagi 1, 2, dan yang terakhir 2 juga. Oke, baiklah. Yang ketiga, kita amati warna spesifik yang berbentuk di bahan uji. Baik, kita amati untuk perubahan pada glukosa yang setelah diberikan 2 tetes garam seperti ini ya. Ini untuk yang glukosa. Terus untuk yang fruktosa di sebelah sini, ini juga. Ini adalah larutan fruktosa yang telah kita berikan 2 tetes garam, akan menghasilkan warna seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang maltosa. Ini maltosa ketika kita sudah memberikan 2 tetes larutan garam. Lanjut lagi ke laktosa sebelah sini. Ini adalah laktosa dan menghasilkan warna seperti ini. Untuk yang terakhir ini ada amilum. Amilum akan menghasilkan warna seperti ini ketika kita memberikan 2 tetes larutan garam. Baiklah, untuk praktikum uji pengenalan karbohidrat telah selesai kami lakukan. Untuk materi selanjutnya akan kami praktikkan setelah ini. Praktikum yang selanjutnya yaitu uji kelarutan dan uji keasaman lipid. Untuk alat dan bahan di sini kita gunakan yang pertama minyak kelapa, kemudian minyak kelapa ternyik, alkohol 96%, ether, aseton, air sulin, larutan soda, kertas lakmus. Nah, di sini kertas lakmusnya kami gunakan indikator alami berupa air kunyit. Untuk alatnya sendiri kami gunakan tabung reaksi, penjepit tabung, pipet ukur, pipet tetes, dan porselin tetes. Untuk cara kerjanya akan dipraktikkan oleh saudari kita yaitu Olvi. Baiklah, untuk uji kelarutan yang pertama kita masukkan air suling sebanyak 1 ml. Kemudian kita masukkan alkohol sebanyak 1 ml. Iya. Baiklah, selanjutnya kita masukkan larutan aseton ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya kita masukkan larutan air soda ke dalam tabung reaksi sebanyak 1 ml. Baiklah, selanjutnya kita tambahkan 2 tetes minyak kelapa ke dalam masing-masing tabung reaksi. Baiklah, dari hasil pengamatan tadi, air suling terjadi emulsi, kemudian alkohol larut, aseton larut, dan air soda juga larut. Oke, lanjut kita untuk ke uji keasaman minyak. Dimana untuk uji keasaman minyak ini menggunakan kertas lakmus. Tapi berhubung di kelompok kami ini untuk menghemat biaya, jadi kami menggunakan indikator alami berupa larutan kunyit. Dimana untuk perubahannya sendiri ketika kunyit mempunyai sifat asam, dia akan menjadi merah. Dan untuk ketika dia berubah kuning, itu menandakan dia mempunyai sifat larutan basah.
Oke, kita langsung saja untuk mempraktekannya. Pertama, kita akan meneteskan sedikit minyak kelapa ke larutan kunyit. Ini minyak kelapanya ya. Lalu kita tambahkan lagi yang berikutnya minyak kelapa tengik. Lalu kita tambahkan pula larutan minyak kelapa tengik ke dalam larutan kunyit. Oke, kita aduk. Baiklah, setelah kita tunggu beberapa detik, kita lihat hasilnya di sini. Untuk larutan minyak kelapa yang bagus, ini lebih cerah, arah ke merah-merah sedikit. Ini menandakan bahwa dia mempunyai sifat asam. Dan untuk yang ke kelapa tengik, ini kita lihat bisa di sini agak kuning sedikit. Dan ini menandakan bahwa sifat dari larutan kelapa tengik adalah basal. Oke, baiklah, praktikum uji kelarutan dan uji keasaman lipid telah selesai kami laksanakan. Kami akan memasuki ke materi selanjutnya. Baiklah, kami akan mempraktekkan materi yang terakhir, pengaruh aktivitas enzim terhadap produk peternakan yang akan dipraktekkan oleh saudara Dedet Effendi. Baiklah, alat dan bahan yang kita gunakan di sini adalah yang pertama, yaitu daging sapi yang masih segar. Kemudian ada pepaya muda atau nanas muda. Di sini kita menggunakan nanas muda yang sudah diparut. Kemudian untuk alat-alatnya kita gunakan mangkok beling, kemudian sendok, kompor dan kuali. Kemudian daging sapi kita beri parutan dari nanas muda yang telah kita parut sampai halus. Kemudian kita diamkan selama 15-30 menit sehingga larutan terserap oleh daging. Kemudian kita akan masak daging selama 30 menit. Setelah kami menggoreng daging selama 6 menit, tekstur yang bisa kita lihat di sini, tekstur pada daging setelah kita goreng terlihat lebih empuk, dan tekstur juga lembut di sini. Dan warna setelah kita goreng itu menjadi warna coklat kehitam-hitaman. Sekian praktikum dari kelompok kami, kelompok 1 yang telah mempraktikkan kelima materi pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat dari kelompok kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.